Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky. Saya mau nanya ke Mas Abrang. Sebelumnya, saya pernah hampir hilang dan melebur di dalam pertanyaan siapa saya, kenapa saya diciptakan, dan kenapa saya adalah saya. Nah, yang mau saya tanyain itu, karena ini sering terjadi juga, bagaimana cara kita bisa narik diri kembali ke realita pada saat kita hampir hilang dan hampir melebur itu, Mas. Itu pertanyaan saya, Mas. Terima kasih. Matur nuwun, nama saya Hasbi. Saya berangkat dari Bandung tadi. Kebetulan, terima kasih. Saya ingin menanyakan, pertanyaan saya muncul adalah bagaimana kalau dari awal memang perjanjian itu kita disetting untuk lupa. Dan saat ini mungkin teman-teman di sini mayoritas Muslim dan mengenal Allah sebagai Tuhan. Bagaimana jika itu direpresentasikan ke saya bilang non-Muslim, yang mungkin secara lingkungan persepsinya dibentuk bahwa mereka meyakini juru selamat itu adalah mungkin Yesus segala macam. Nah itu bagaimana? Sedangkan jika memang di awal sudah disetting kalau alastu birobikum mengarah ke Allah, itu bagaimana Mas? Dan saya juga pertanyaan kedua adalah ketika bicara mengenai konsep game, kalau saya membagi jadi main quest dan side quest, bagaimana kita mengetahui, cara kita mengetahui tugas kita di dunia itu seperti apa? Jangan-jangan saat ini kita melalui hidup ini hanya sekedar menjalankan side quest-nya aja. Kita nggak tahu goals kita sebenarnya itu apa. Dan mungkin para pemateri juga bisa memberikan insight kepada saya. Begitu, terima kasih. Oh, nama saya Hasbi. Monggo. 3, Mas. Ya, terima kasih telah diberi kesempatan. Sebelumnya, ini pertama kali saya ke KC karena diajak teman nostalgia. Event cerita-cerita yang kita dapat kalau di Imogiri dulu ya. Oh, nama saya Hadi tapi hanya ketinggalan. Tinggal Adi. Kalau yang ingin sebenarnya saya nggak ada kegelisahan tadinya, tapi begitu mendengar Om Hinsa, saya kemudian ada kegelisahan terkait tadi ceritanya kan yang Nobel Ekonomi ya. Kita diwariskan sesuai siapa yang menjajah. Kalau saya ingat sama Dr. Hilmar Farid itu kan pernah mengatakan itulah kenapa kita ditinggali bahasa Melayu. Bukan bahasa yang disintesis dari bahasa-bahasa yang telah kita punya. Bahkan ketika terkait tema sekalipun, kita biasa disuguhi dengan wahdatul wujud. Anallah. Kita nggak biasa dikenalkan dengan genealogis tentang manunggaling kawula Gusti, kemudian cerita-cerita tentang Hamzah Fansuri yang kemudian dilawan oleh Araniri itu. Yang khas Nusantara itu seakan-akan jarang muncul. Kemudian dalam prakteknya kadang itu ada orang pengen tasawuf, pengen melebur, atau dalam lebih mendalamnya pengen melebur nanti. Tetapi dalam prosesnya seakan-akan meninggalkan unsur-unsur dalam ajaran agama itu, istilah Indonesianya itu ya jurisprudensinya lah, atau yang ahkam-ahkam itu tinggalkan, kurang diperhatikan. Padahal kalau kita menilik dari pernyataan siapa ya, Imam Malik itu siapa? Ini diperdebatkan pernyataan siapa tentang man tasawwafa walam yatafaqqah itu ila akhirih wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa terakhirnya. Itu kan harusnya keduanya baik unsur jurisprudensi maupun unsur manunggaling, unsur-unsur tasawuf itu seharusnya tahu amani, saling melengkapi. Tapi kadang oh saya sufi nih, ini orang ini sufi nih, padahal nggak tahu dia itu bagaimana ketika dia menyembah kepada Tuhannya. Itu seakan-akan yang dilewati. Syariat aja enggak istilahnya, tapi tiba-tiba pengen hakikat. Oke, Mas. Pertanyaan yang paling inti, apakah mungkin terkait anallah itu dipraktekkan? Padahal kalau contoh-contoh itu biasanya kan majdud atau ketarik. Kalau contohnya tadi Kiai Nur Sofa itu kan cerita Nabi Yusuf lah, digambarkan kayak
pelayan-pelayan yang tertarik sama Nabi Yusuf gitu. Itu saja. Apakah mungkin dipraktekkan? Oke. Nama Khairul, asal dari Magelang. Mungkin mau sedikit tadi membahas terkait dengan keterbatasan dan kelengkapan. Itu dalam menjalani kehidupan itu kan mau nggak mau kita harus mengikatkan diri dalam keterbatasan. Dan kalau tadi kita mau menjadi lengkap atau mentauhidkan diri, itu kan kita harus melepaskan dari keterbatasan yang ada. Apakah bisa kita menjalani kehidupan yang mau nggak mau kita harus mengikatkan dalam keterbatasan, tapi dengan kesadaran kelengkapan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akan coba saya respon satu demi satu. Pertama tadi tentang tenggelam di pertanyaan aku gitu tadi ya. Gimana? Saya coba refresh dulu biar nggak salah cari konfirmasinya. Tadi tenggelam di pencarian tentang aku sampai gimana tadi? Hampir hilang diri. Terus bagaimana cara menarik diri dalam realitas? Oke. Mungkin quest of the mind itu menyenangkan. Tapi gini, kalau saya coba pakai sudut pandang bukan itu ya, bukan dogmatis. Saya akan mencoba dari kategori, karena manusia hidup dengan akalnya, Anda mencari dengan akalnya. Coba saya pakai kategori dasar, paling dasar aja sederhana, bagaimana akal mencapai sebuah kesimpulan untuk kemudian membuat keputusan. Jarang dalam hidup manusia, itu kamu membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Informasinya hampir selalu tidak lengkap. Itu ada jenis logikanya. Anda mungkin kenal dengan induktif, mungkin Anda kenal dengan deduktif. Ada satu lagi yang disebut sebagai abduktif. Abduktif itu bagaimana Anda ngambil keputusan dengan informasi yang mungkin tidak lengkap. Jadi kalau Anda nunggu lengkap tahu dulu untuk ngambil keputusan, seumur hidup tidak akan ngambil keputusan. Seumur hidup tidak akan kemana-mana. Nih. Padahal, kalau Anda mau lihat ke realitas, waktu berjalan tidak menunggu Anda. Lapar berjalan terus, waktu berjalan terus, tambah tua berjalan terus. Kalau Anda harus mengambil keputusan tepat setiap saat, pada totalitas ketepatan, hidup tidak akan pernah benar. Karena keputusan yang kemarin selalu salah terhadap informasi yang baru kamu miliki hari ini. Tapi mungkin kita harus menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang sudah kita ketahui. Oke. Artinya menurut saya begini, orang yang tenggelam dan tidak bisa balik ke realitas, itu artinya dia belum bisa memilah mana yang prioritas penting, mana yang tidak. Karena kadang-kadang gini, kalau tidak diprioritas dianggap tidak penting. Oh enggak apa-apa. Anda mungkin belum tahu, menurut Anda pengen mencari, tapi it's okay. Anda tetap butuh makan, Anda tetap butuh ngambil keputusan. Warzukni fahma. Pemahaman nanti akan datang ketika rezekinya sudah datang. Berkali-kali saya ngomong di Ma'iyah bahwa ayo rindukan aja pemahaman. Karena dikasih atau tidak, itu terserah Tuhan. Dan kita bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang dimiliki itu kemudian membobotkan perilaku kita, keputusan kita seperti apa. Orang yang lagi tidak beres otaknya, itu tidak dianggap dosa atau pahala. Orang gila itu nggak bisa dikategorikan. Kenapa? Karena dia tidak punya aparatus, alatnya untuk memutuskan benar atau salah. Pada kasus yang sama, informasi yang tidak kamu miliki, itu tidak bisa membuatmu bertanggung jawab terhadap keputusanmu. Paham ya? Artinya yang kita miliki apa saat ini, berbuat sebaik-baiknya. Apakah salah? Pasti salah, udah tenang aja. Karena esok hari kita belajar sesuatu lagi, sehingga kita tahu, oh salahnya kemarin kayak gini. Artinya besok bikin lebih benar lagi. Hanya perlu bertanggung jawab terhadap keputusan saat itu. Itu baru di diri aja. Kan gitu. Artinya gimana kembali, pada realitas. Paling gampang itu dengerin badanmu. Masih butuh pipis?
masih butuh makan, masih butuh haus. Apakah kamu perlu tahu dirimu siapa untuk bisa mengatasi masalah itu? Karena itu fondasi. Kalau kamu perlu 5 tahun lagi untuk mengetahui dirimu, kamu harus tetap makan sama minum untuk mencapai 5 tahun lagi agar mencapai itu. Oke. Ada konsep la haula wala quwata. Kalau kita belum sampai, udah monggo Gusti Allah. Saya belum tahu itu, saya tidak bertanggung jawab terhadap pengetahuan itu. Yang saya ketahui adalah ini, saya mengambil keputusan hidup berdasarkan ini dulu. Siratal mustaqim, di tengah jalan nanti dikasih tahu, dibenerin lagi, kasih tahu, benerin lagi, terus menerus. Artinya tenggelam itu basisnya adalah kita tidak disiplin terhadap ketotalan kebutuhan terhadap hidup. Anda terlalu menikmati satu aspek. Menikmati pencarian, itu sama dengan menikmati game, sama dengan menikmati judul. Kalau sudah terlalu menikmati satu aspek hidup, itu membawa kita pada ketenggelaman dan ketidaklurusan berpikir dalam tanda petik gitu. Sehingga cinta pun disebut sebagai mabuk. Karena ketika udah mabuk cinta, semua keputusannya indah, tai rasa coklat, katanya gitu. Karena kita tidak dilarang untuk berbuat zina dalam tanda petik ya. Kita dilarangnya itu mendekati zina. Karena kalau sudah membara, bernafsu dalam tanda petik, udah nggak lurus akalnya. Jadi pagar dosanya itu bukan sebelum berbuat zina itu sudah dipagari itu. Karena kalau tidak dipagari di situ, dia bisa ngomong, loh, aku lagi mabuk nih, hormonnya luar biasa nih. Birahinya lagi luar biasa untuk membuat otak tidak lurus untuk berpikir. Makanya dipagarinya di sini. Mendekati. Islam detail banget untuk urusan gitu-gitu. Luar biasa detailnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentang kedisiplinan berpikir. Membagi tentang hidup itu loh. Penasaran boleh, pengen tahu banget boleh. Tapi kamu tetap butuh makan. Kamu tetap butuh nyenengin orang tua. Kamu tetap butuh lulus kuliah dan seterusnya. Itu sambil dijalanin, nanti rezekinya datang, faham akan faham. Kalau nggak paham, artinya kamu tidak perlu bertanggung jawab terhadap ketidakfahamanmu. Ya sama rezeki. Ngaten nggih. Semoga bermanfaat. Oke. Tugas di dunia, mana main quest, mana side quest. Lagi-lagi balik, abduktif. Kita tidak tahu kalau Anda main game, Anda pernah main game apa? Roguelite, jangan yang tipenya kayak gitu. Yang kan ada kategorinya tuh, adventure, ada kategori roguelite misalnya yang bisa bolak-balik main. Itu ketika Anda sudah main 5 kali, main di tengah jalan, kamu gini, seandainya saya tahu ini, pertama saya akan berbuat ini sebenarnya. Saya akan ngambil skill ini duluan, bukan skill ini. Tapi udah terjadi. Kamu cuma melakukan apa yang sudah kamu putuskan saat itu. Artinya kita nggak tahu main quest atau side questnya yang kita lakukan kok. Walaupun ada petunjuk-petunjuk sedikit. Petunjuknya apa? Saya sudah pernah ngomong kayaknya di Maiyahan. Petunjuknya itu attention. Ketertarikan. Karena ketertarikan itu bukan dikontrolmu. Logikanya gini. Bagaimana saya bisa bagaimana dirimu yang sejati bisa memberitahu dirimu yang di akal, kalau di akalmu belum siap menampung informasinya. Kalau kamu belum tahu matematika, tak jelasin kuantum mekanik sampai ngising, kamu nggak akan paham. Kenapa? Makanya kamu perlu belajar matematika dulu nih. Fondasinya harus dikumpulin dulu, agar kamu paham ketika dimasukin informasi. Oke. Gimana nyuruh kamu untuk ngambil komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memahami diri? Cara Tuhan memberi petunjuk gimana? Dengan ketertarikan. Tiba-tiba kamu, kok aku tertarik main game ya? Ikuti main game. Nanti ketika kamu sudah ngambil ilmu yang dibutuhkan, ketertarikannya hilang. Ganti nih pasti. Ganti lagi. Terus ketertarikannya. Karena kalau Anda sudah tertarik pada sebuah hal, Anda melakukan segala cara untuk tidak tertarik itu nggak bisa ya.
Artinya ini bukan kamu memiliki ketertarikan, tapi ketertarikan yang menggigitmu. Kamu digigit sama ketertarikan. Kenapa? Karena dirimu sedang berusaha memberitahukan dirimu, tapi nggak tahu caranya. Gimana nih anak ini mau tak kasih tahu, belum punya komponen untuk menerjemahkan. Nggak bisa, dia belum punya decodernya. Tak encode, kamu nggak punya decodernya, nggak paham nih. Oke lah, tak ajari dulu nih. Kamu tertarik ini untuk ambil ilmu ini, tertarik ini untuk ambil ilmu ini, tertarik untuk ambil ilmu ini, dan seterusnya lah. Nah nanti ketika sudah cukup komponen itu, kamu akan mulai paham konsepmu, main questmu di mana. Sebelum itu, sebelum kamu tahu pilihan, kamu tidak akan bisa memilih. Setiap orang punya ketertarikan berbeda. Kenapa? Karena setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Dan kita tidak bisa ngomong ketertarikan orang tuamu lebih valid daripada ketertarikanmu, nggak bisa kayak gitu. Atau orang punyamu lebih valid. Kalau untuk dirimu sendiri yang paling valid buatmu. Tapi intinya bukan memuas. Ini yang biasanya agak selip kita handle-nya. Ketika kita tertarik sesuatu itu bukan untuk memuaskan ketertarikan kita, tapi untuk menjalani sampai dapat ilmu yang dibutuhkan. Tandanya apa kalau ilmu dibutuhkan? Udah selesai nanti ketertarikannya kan turun. Udah dapat nih ilmunya, tertarikannya pasti turun. Sebelum itu dapat, pengen terus tuh pasti. Nggak tahu saya, prosesnya memang seperti itu ya. Itu yang ditanam sama primordial nalurinya seperti itu, metodologinya. Kemudian bisa didorong oleh ketertarikan itu tadi. Somehow memang rule of game-nya di sini seperti itu. Kalau sama ini connect juga tadi tentang tasawuf, apakah meninggalkan jurisprudensi, kan seharusnya gini, oke, that's very good, seharusnya untukmu. Kalau kamu punya konsep seperti itu. Karena menurut saya sesama murid tidak bisa mengisi rapot teman. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing, dan dia mungkin sedang membutuhkan perjalanan salah, yang menurutmu salah itu untuk menuju yang lebih benar. Mungkin, kalau saya tidak pernah berani ngomong, gini ini salah, yang gini ini benar, setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri menurut saya. Karena kemudian tolak ukur yang disediakan Islam bukanlah seberapa benar kamu terhadap sebuah konsep, tapi orang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Artinya, yang saya pernah dimarahin di YouTube itu ketika saya bikin kalimat, kamu menyembah pohon pisang, aku gak urusan, yang penting manfaat untuk orang banyak, itu aku dimarahin orang se-YouTube itu. Kamu tidak peduli pada akhlak orang lain. Loh, aku harus peduli pun aku gak bisa merubah orang lain, itu bukan kapasitas aku, duduk Nabi, Cuk. Merubah orang lain gitu, kok yang ngomong, gak, jangan merasa, aku tidak punya cukup merasa kehebatan untuk bisa merubah orang lain. Wong aku ngadepi anakku dhewe wae mumet kok mengubah orang lain. Yang perlu dipastikan hanyalah saya mau bergaul seberapa sama dia. Kalau dia nggak banyak manfaatnya untuk orang sekitarnya, waktu saya terbatas. Saya milih orang yang sama-sama mau bermanfaat satu sama lain. Dan itu yang namanya surga. Surga adalah kumpulan orang-orang yang serve other lebih dulu daripada serve self. Ini nanti saya dihujat lagi nih. Surga sebenarnya ini konseptual. Mari kita mengeksplor konseptual. Bayangkan ada dua situasi. Satu kumpulan 10 orang yang saling melayani satu sama lain, dan satu kumpulan 10 orang yang melayani dirinya sendiri terus. Seperti di kantormu itu. Misalnya kan gitu. Oke. Kalau 10 orang melayani orang lain terus, satu bodoh diajari, satu capek dipijeti, satu sakit dikasih obat. Teman sekos kan gitu tuh. Melayani satu sama lain. Saling membantu. Surga itu udah. Kalau di tempat melayani diri sendiri, yang satu isi otaknya aku dimanfaatkan apa ya? Kamu nalurinya kemudian aku bisa memanfaatkan apa ya? Itu neraka itu udah. Enggak usah nunggu besok-besok. Kumpulan ini kenapa menurut saya ini konsep yang cukup penting sehingga sampai para wali kita Tombo Ati salah satu kalimatnya adalah wong soleh kumpulono. Maksudnya adalah ketika kamu kumpul pada sebuah nilai tertentu dengan sekumpulan orang, kamu akan keseret pada ilmu nilai tersebut kan gitu. Nah, balik lagi jawaban saya terhadap seharusnya itu meninggalkan
kok belum syariat kok sudah hakikat makrifat. Saya terus terang nggak pernah berani membuat parameter seperti itu karena saya tidak pernah merasa membuat orang dan perjalanan orang seperti apa. Ku hak Gusti Allah. Gusti Allah harap nibake wong ceprot tiba-tiba dadi piye wis kuwi Gusti Allah terserah. Otak saya tidak mampu untuk mensimulasi semua kemungkinan yang terjadi. Mungkin tapi itu tolak ukur yang tidak salah juga kalau kita ngomong standar. Standarnya biasanya gini ya, perjalananku mungkin kayak gini ya. Oke, that's okay for yourself. Kalau untuk cara mengukur orang lain, saya sendiri tidak berani. Karena saya merasa siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Dia mungkin melalui sebuah perjalanan yang saya tidak tahu, mungkin dia punya perjalanan dengan Tuhannya yang saya tidak tahu. Dan lagi-lagi, salah satu bias utama manusia adalah menganggap pemahamanmu terhadap orang lain itu sekompleks pemahamanmu terhadap dirimu sendiri. Kamu ngelihat orang lain itu sekilas-sekilas saja loh. Dalam sehari cuma berapa menit loh. Kalau kamu bisa bikin full cerita tentang orang itu, mayoritas ceritanya dari kepalamu, bukan dari pengetahuanmu tentang orang itu. Artinya kita prasangka, bukan menilai. Kenapa kalau murid sama harus baiat, terus kemudian gurunya mengamati terus, biar gurunya punya mursyidnya punya cukup kompleksitas, pemahaman kompleksitas si muridnya. Dan baiat loh, baiat itu free will-nya si murid ini diserahkan pada mursyidnya. Boleh, saya baiat sama kamu, kamu boleh masuk ke aku tanpa meloncati hak Tuhan ke aku. Kalau belum baiat, segak wani aku. Meng anak tok yang kita punya hak seperti itu. Di luar itu monggo, we manfaat ora sama sekitarmu. Gitu aja. Dan kalau pertanyaannya tadi adalah apa mungkin dipraktekkan hanya apalah anak Allah mungkin dilakukan. Kalau Tuhan ngasih konsep ya mungkin dilakukan. Apakah kita mampu mendeteksi siapa yang melakukan? Itu pertanyaan berbeda. Siapa yang bisa melakukan? Itu pertanyaan yang berbeda. Tapi kalau apakah mungkin? Kenapa tidak mungkin? Tuhan ada konsep itu kok. Dan apakah kamu berani ngomong bahwa Nabi pun nggak mungkin loh melakukan gitu? Berani ngomong? Kan nggak berani juga. Artinya, wes lah, mari kita nyaman dengan tidak tahu juga. Kadang-kadang ada hal yang kita tidak tahu dan tidak perlu memaksakan untuk tahu dan punya keputusan terhadap itu, punya pendapat terhadap itu. Kita tidak punya kewajiban punya pendapat terhadap semua hal kok. Kalau nggak punya dasarnya yang kuat, nggak berpendapat nggak apa-apa kok. Saya dari SD itu kalau ditanyain warna favorit itu saya bingung setengah mati. Karena saya tidak punya fondasi apapun untuk ngomong hitam lebih saya sukai daripada merah misalnya. Merah lebih saya senangi daripada kuning. Wah, aku setengah mati itu jawabnya. Lalu kan itu tergantung situasi. Hitam bagus kalau misalnya buat baju, tapi jelek kalau buat gigi kan gitu. Ya itu, aku nggak punya pendapat, lah. Warna favorit kuning. Udah keputusan tadi itu balik lagi. Ketika harus dilakukan, ya dilakukan lah. Itu untuk menyenangkan yang ngasih pertanyaan gitu. Butuh diselesaikan gitu. Itu pelajaran yang menurut saya salah satu pelajaran dalam hidup saya yang berharga. Saya tidak punya kewajiban untuk punya pendapat terhadap apapun. Kalau saya memang tidak punya hak, saya tidak punya cukup ilmunya untuk berpendapat, nggak berpendapat. Ya serah apa-apa, nggak tahu. That's it. Itu posisi lebih menenangkan daripada berpendapat dan kemudian salah. Berpendapat dan kemudian justru menjadi bias. It's okay kok. Berpendapat paling wajib justru pada dirimu sendiri. Menurutku aku tuh kurang rajin, menurutku tuh aku masih bodoh, menurutku aku kurang tegas, kurang resilient misalnya gitu. Karena pendapat terhadap diri itu membangun jalan ke depan arahnya mau kemana. Menurut saya sih seperti itu. Tentu tidak ada yang benar, ada yang salah ya. Ini menurut saya, perjalanan saya seperti itu. Terikat keterbatasan dengan kesadaran kelengkapan. Bagaimana hidup dengan keterbatasan? Pipi mau? Menjalani hidup di keterbatasan dengan kesadaran kelengkapan. Pertanyaannya apa? Apakah bisa? Sama dong. Apakah mungkin? Gitu tadi pertanyaannya.
Bagaimana caranya? Allah. Ini karena mesinmu berbeda dengan mesin saya, tapi saya bisa, misalnya saya bisa memberi saya bisa memberi kalimat yang membuat mungkin bisa berguna untuk bercermin. Ada bedanya ketika Anda main bola dengan sepenuh hidupmu dan main bola sadar bahwa itu peran bermain bola. Ada bedanya. Ada bedanya ketika kamu bekerja itu sebagai dirimu seutuhnya, atau kamu sadar bahwa saya di sini bekerja menukarkan waktu dengan fee. Dah. Beda kemudian. Itu efeknya beda sama sekali. Kesadaran peran dan diri. Contoh paling sederhana gini, kalau kamu punya pendapat dan dibantah temanmu, marah nggak? Aku punya ide nih, jelek idemu. Kalau langsung marah, itu susah mendekati ke apa namanya? Kelengkapan ini tadi. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan dirinya dan idenya. Yang dikritik idenya loh, bukan dirimu yang diserang loh. Kemampuan membedakan itu loh. Kalau kamu dimarahin misalnya, oh, kerja nggak bener, ini harus selesai, sakit hati. Hidup nggak dengan kelengkapan itu. Karena kamu nggak sadar bahwa bekerja itu adalah peran dengan parameter yang memang kamu bersedia masuk. Kalau kamu bersedia masuk jadi anak buah seseorang, yo siap-siap we, salah satunya dimarahin itu bagian dari perjanjianmu berperan pada itu. Semua peran mengandung resiko pasti. Masalahnya ketika kamu masuk pada sebuah peran tapi tidak sadar bahwa itu peran. Tapi lihat, kalau orang kayak gitu, sadar bahwa itu peran, hidupnya akan lebih free dan dia akan lebih punya power justru. Kenapa? Karena dia tidak takut dipecat, tidak takut dia peranku kok. Dia tahu persis batasnya. Kamu marahin aku boleh urusan pekerjaan, kalau menghina bapakku itu urusan manusia. Jelas nih garisnya nih. Kan gitu. Ini memang butuh kedisiplinan, butuh kesadaran. Dulu saya di sini pernah ngomong tentang kesadaran aktor dan kesadaran sutradara. Aktor adalah yang ketika kita membentuk sebuah belief system di kepala. Kalau dulu saya mencontohkan, kamu dikatain merongos, marah atau enggak? Marah. Terus itu pengalamannya kamu marah. Malamnya kamu merenungi, sutradara nih yang bergerak nih di kepala. Kok saya marah kenapa ya? Kalau merongos-merongos kan kuda paling merongos. Kalau merongos itu cek. Oke, ganti aja merongos. Ono sing tersinggung. Oke, kamu dikatain pesek misalnya, wis ono nenek mati meneh ono sing tersinggung meneh. Masih ono sing merongos ya, Mong. Kok dipateni mike. Katain pesek misalnya, kamu marah, terus kemudian di rumah kamu berpikir, tadi kenapa ya saya marah dikatakan pesek? Oh, itu datang dari konsepku bahwa pesek itu jelek, mancung itu baik. Itu bukan konsep universal loh. Itu konsep yang saya percayai, saya adopsi dari lingkungan. Oke, saya bikin skrip sendiri. Kalau memang mancung-mancungan yang paling bagus, berarti gajah paling mancung di dunia. Dia justru yang paling cantik, kan gitu. Oke, enggak pesek mancung. Pesek itu justru enggak ngabisin oksigen di dunia. Oke, berarti itu enggak ada buruknya, bagus juga. Artinya, oke, pesek mancung adalah perbedaan, bukan urusan baik buruk. Itu sutradara ganti skrip itu. Besok kamu dikatain pesek, sudah beda sama sekali itunya. Responnya? Pesek, hehe, ketawa udah. Ancen pesek juk ngopo. Ada kesadaran sutradara dan ada kesadaran aktor. Belajarnya awal adalah ada siang malam. Ada pengalaman, ada perenungan. Awalnya itu dipisah untuk belajar. Lama-lama kalau terlatih melakukan, lama-lama dua-duanya jalan bareng. Setiap Anda ngomong, sutradaranya juga ikut bergerak. Pernah Anda
mengalami ketika Anda marah-marah dan di kepala Anda menertawai diri Anda sendiri. Cie, lagi marah-marah nih. Itu sutradara sedang bergerak ini, ngatain si aktor sendiri, menertawakan dirimu sendiri. Nah, kesadaran aktor dan kesadaran sutradara, ini kalau disadari setiap saat, itu menuju kelengkapan dalam keterbatasan. Karena semua aktor adalah keterbatasan. Yang membuat kelengkapan adalah kesadaran sutradaranya. Bukan berarti dia tidak bersedia dalam terbatas, tapi deliberasi. Saya sengaja hidup terbatas untuk sebuah konsep. Tapi kesadaranku adalah kelengkapan. Bisa, walaupun tidak mudah. Harus dilatih awareness-nya setiap titik, setiap saat, setiap langkah. Seperti Maiyah kumpul gini ini. Kita ngapain sih? Kita sadar, duduk kayak gini gak enak, wengi-wengi gak cetho, udan-udan barang, utang isi akeh, oke. Tapi ini kesadaran peran bahwa saya butuh, mungkin saya pengen duduk di sini untuk menyadarkan mungkin satu titik dalam kepala saya, siapa tahu perlu dihidupkan lagi untuk saya kemudian bisa berperan lebih menjadi manusia. Kenapa manusia diciptakan? Tadi ada pertanyaan gitu ya. Pertanyaan, kenapa manusia diciptakan? Jawaban ultimate-nya tentu hanya Tuhan yang bisa menjawab. Kalau jawaban yang saya pahami titik saat ini adalah kita alatnya Tuhan untuk mengalami yang namanya keterbatasan. Karena Tuhan adalah maha tanpa batas. Untuk mengalami sebuah permainan yang namanya keterbatasan, itu dilakukan oleh konsep. Dibuatlah makhluk yang namanya alam semesta, termasuk manusia. Nanti kita kapan-kapan ngomong kenapa manusia itu dibilang sempurna dan seterusnya. Apa bedanya sama yang lain? Padahal semua juga mengalami keterbatasan. Keterbatasan manusia itu berbeda jenis dengan keterbatasan yang lain. Mungkin tapi itu untuk lain waktu. Monggo direnung-renungkan. Warjukri mahma, semoga Anda mendapat pemahaman rezekinya dan bisa menjadi manusia yang memang menjadi pengalaman Tuhan yang mengalami keterbatasan. Matur nuwun. Matur nuwun. Sudah menjawab atau belum? Oh, silakan. Sedikit menambahkan tadi karena Mas Abrang menyinggung soal belief system. Nah, saya jadi terpantik menanyakan sebenarnya konsep anallah itu membentuk belief system atau ini hanya sebatas dogmatis saja? Atau ini bisa digunakan secara universal dari luar Islam itu sendiri? Untuk semua yang kamu lakukan, kamu butuh dogma. Dogma itu melakukan sesuatu tanpa tahu sebab akibatnya. Jangan menganggap bahwa dogma juga tidak berkembang. Belief system itu ditanam sebagai belief. Tapi kamu bisa merubahnya menjadi understanding system. Kalau kamu nggak punya belief system, harus nunggu understanding system, nggak jalan hidupnya. Oke? Artinya kenapa manusia growth mindset harus paham terus-menerus, ilmunya tambah terus agar mengubah belief system menjadi understand. Perilakunya mungkin sama, konsep-konsepnya mungkin sama, tapi deliberasinya berbeda. Yang satu percaya, yang satu menyaksikan. Karena Anda mengerti, gitu ya. Thank you, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Semakin Bang Hensat ada yang respon? Sebentar. Ayo silakan. Ini karena tadi di awal Bang Hensa ketika disuruh respon tadi langsung melempar ke Mas Abrang. Jadi saya akan pantik Bang Hensa ini. Ya. Jangan, Bos. Udah. Oh ya udah ya, ngomong dulu. Ya. Sudah paham? Gini ya. Teman-teman, tadi itu kan saya langsung bilang, Mas Abrang jawab aja. Soalnya saya nggak ada yang ngerti pertanyaannya. Swear, saya nggak dididik untuk menjawab pertanyaan itu. Dan ya udah sih orang saya nggak ngerti ya. Daripada saya menjawab kemudian salah,
Kalau diketawain teman-teman masih nggak apa-apa. Diketawain Sabrang lama. Diungkit lagi. Mendingan saya ngaku aja. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan keren tadi tuh. René Descartes tuh pernah bilang kan, Cargito ergo sum. Kita ada karena kita berpikir. Dan teman-teman sudah bertanya, hal yang membuat saya berpikir itu pertanyaan apa? Hidup, apa tadi? Dengan keterbatasan, tapi kelengkapan. Ya, luar biasa tuh kan. Tapi menurut saya Mas Sabrang menjelaskan itu dengan baik. Tepuk tangan buat Mas Sabrang. Kan mendingan gua ngaku ya. Gini loh, saya juga tumbuh dari kehidupan yang mungkin sama teman-teman tuh. Kecil, main bola, main ini, main itu gitu. Saya pernah ada dalam posisi punya laptop tuh keren. Kerja di kafe pakai laptop itu keren. Saya pernah punya tuh keinginan itu. Dan itu gede banget keinginan saya. Dan saya pernah masuk kerja, nggak ngelihat gaji, yang penting pertanyaan saya, ntar dapat laptop nggak? Karena buat saya laptop itu keren banget. Semua orang yang main laptop di kafe itu kan, wah, serius banget tuh ya. Kita juga nggak tahu itu apa tuh kan. Kalau dia belajar Excel doang kan enggak. Tapi kemudian saya saat ini sudah tiba pada posisi, kalau ngelihat orang kerja di kafe bawa laptop, mungkin dia karyawan. Atau kalau dia pergi bawa laptop, mungkin juga dia karyawan. Kenapa begitu? Karena anak kantor gue kebanyakan gitu. Lo ngapain sih pulang bawa laptop? Taruh aja di kantor, besok juga balik lagi ke kantor kan. Enggak Pak, ini ada pekerjaan yang belum selesai. Ya lo jangan pulang. Selesaiin hari inilah, yang besok gitu. Jadi maksud saya adalah ada sebuah proses yang saya jalani hingga sampai saat ini. Yang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru buat saya. Saya sering banget nanya ke diri saya. Kenapa orang gak sholat lebih kaya dari gua? Kenapa orang gak sholat lebih tajir dari saya? Terus kan jawaban guru ngaji saya itu, itulah ujian dari Allah. Mereka diuji tajir. Lah kok enak? Lah iya. Kenapa ujian aja milah-milah? Kenapa gak kayak Eptanas sama semua soalnya? Miskin-miskin semua, tajir-tajir semua. Saya sering nanya gitu teman-teman. Hayya ala sholat. Handsat kan? Waduh, Hendro Satrio nih. Oh, waduh, mesti sholat. Sat. Cari. Gue mau sholat dulu ya izin. Yang ini, cuek aja. Tapi tajiran dia. Pernah datang ke acara reunian. Acara reunian itu. Datang, duduk, taruh dompet, taruh handphone, taruh kunci mobil deh. Nggak tahu tuh dia kunci mobil siapa ya. Pokoknya gitu. Apa ya coba yang mau ditunjukin? Itu kan kita secara tidak terduga kan ngelirik juga tuh. Oh itu mobilnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya sering lontarkan teman-teman. Tahu ada fenomena setbor kan? Gini-gini tuh. Ya. Habis itu ditangkap dia. Kasihan kan, sekarang kan udah keluar tuh happy bor. Jadi happy dia. Itu kan saya juga nanya ya. Kenapa orang satu kampung di dia itu mau jadi karyawannya si Gunawan Setbor itu? Sampai hari ini kalau kita buka TikTok ada aja tuh orang-orang yang live gitu. Makasih orang baik gitu. Tadi waktu timnas main, saya juga gitu tuh, live reaction TikTok.
Sampai sana, kok gue gak ada yang ngirim-ngirimin mawar ya? Donat kayak gitu. Kenapa saya bertanya? Saya nggak tahu juga tuh caranya gimana. Ada yang ngirimin donat. Seneng juga saya. Wah, kirimin donat. Kirain gede. Taunya donat tuh kecil ya. Murah. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Terus, kita kalah 4-0 lawan Jepang. Waduh, udah deh kalah. Bang Hensa nggak boleh begitu. Kita harus tetap berterima kasih kepada pemain-pemain nasional kita. Pada timnas kita yang sudah berjuang hingga kita kalah 4-0. Gimana ya? Ya udah, daripada dibully kan kadang-kadang. Wah, terima kasih ya perjuangan teman-teman hebat luar biasa. Hidup Sintayong. Nih ngerasain tuh. Akhirnya apa? Karena dibulian gitu orang-orang kan takut kritis. Makanya saya seneng banget tadi dengar pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu. Itu beyond my imagination pertanyaan itu. Luar biasa. Saya nggak pernah tuh ngebaca tulisan itu. Alhamdulillah nggak pernah ada yang nge-DM gue pertanyaan gitu. Kalau ada gue forward ke Sabrang. Tolong jawab. Jadi teman-teman memang kadang tuh hidup berproses. Saya pernah kerja digaji 350.000. Tahun 99. Waktu itu hanya beberapa bulan setelah krisis moneter, kerjaan udah nggak ada perusahaan terima saya gaji 350.000. Sampai hari ini perusahaan masih ada tuh. Saya kan ngitung ya, ini gaji 350.000 kapan punya mobilnya. Waktu itu DP motor belum 500.000, belum. Masih pada normal itu. Pikiran dealer-dealer motor tuh, minimal 2 juta lah. Tapi kan hidup itu berproses kan. Tiba-tiba dikasih rezeki oleh Allah. Tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat itu. Dulu waktu masih jadi karyawan, pengen jadi manajer. Udah jadi manajer, pengen jadi direktur. Habis itu jadi direktur mau gimana lagi nih? Mau gua kudeta yang punya perusahaan kan gak gitu. Kita bikin perusahaan sendiri. Tapi saya tuh kadang-kadang suka nanya-nanya juga ke Gusti Allah tuh. Dan biasanya banyak yang marah-marah kalau saya nanya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Kenapa kok ujian aja dibeda-bedain? Ada yang tajir banget, ada yang gak punya banget, ada yang mesti kayak gue nih. Gitu. Kerja keras gitu. Dijawab begini. Setiap manusia di dunia, ini bukan kata saya nih, ini kata orang yang lebih pintar dari saya lah. Itu begitu lahir dapat 2 benda. Mangkok dan lilin. Mangkok itu simbol rezeki. Ada yang dapat mangkoknya kecil, kerja bentar langsung penuh. Tapi habis itu udah nggak nambah-nambah segitu aja. Ada yang dapat mangkoknya gede banget, kerja keras nggak penuh-penuh. Ada yang dapat mangkoknya pas gitu. Gimana nuker mangkoknya? Lilin itu menggambarkan umur. Kalau umurnya panjang, lilinnya panjang. Kalau lilinnya pendek, pendek. Ya kan kita mau nanya juga, oke kalau gitu supaya umurnya kita awet ya lilinnya nyalanya sekali-sekali aja lah. Gak usah terus-terusan gitu menurut saya. Kan jadi kita hidupnya lebih panjang juga. Tapi teman-teman banyak pertanyaan-pertanyaan saya di umur segini ini yang saya gak bisa jawab juga. Saya pernah ditanya sama anak saya begini. Papa panggilnya. Ya. Kalau memang burung ababil itu sakti, kenapa lambang negara kita bukan burung ababil? Ya. Kalau udah begitu kan, kita berusaha untuk mengalihkan kan. Ini gimana jawabannya? Bisa salah. Tapi akhirnya saya memiliki jawaban yang bagus. Karena di Indonesia, itu burung yang paling hebat adalah burung Garuda. Ya juga ya Pak, mereka tuh kan di Arab ya. Iya, Arab. Pertanyaan-pertanyaan itu kan sering sekali diungkapkan kan. Dia lewat tuh, teman-teman pernah lihat gak? Pertanyaan ya. Ini mohon maaf nih kalau salah nih kan direkam kan. Kenapa Pegangsaan 56 itu rumahnya udah gak ada sekarang? Pernah gak ada yang nanya gitu?
Gue nanya tuh, tapi takut-takut. Sekarang bentar lagi juga saya nanya ke Sabrang, kenapa? Kenapa Pegangsaan 56 yang buat proklamasi itu, sekarang gak ada rumahnya. Dan itu dihancurinnya bukan zaman Soeharto loh. Kalau nggak salah zaman Soekarno. Jadi ini mohon maaf ya, Pak Intel ya, Pak TNI, ini saya nanya ini saya. Bukan meragukan, enggak. Saya nanya, kenapa? Gitu tuh. Kan kita boleh ya punya pertanyaan-pertanyaan why dan why gitu. Kenapa waktu itu Soekarno dan Hatta? Karena memang dia yang terbaik untuk Indonesia kan gitu. Siapa namanya? Jenderal Maeda ya. Laksamana Maeda. Itu orang baik banget ya. Orang Jepang ngasih rumah gitu. Kenapa bisa begitu? Ya, tapi udahlah. Nggak usah kita kadang-kadang tuh saya ngeri-ngeri juga kalau bertanya tentang sejarah. Karena ada yang mengatakan bahwa sejarah itu bukan ditentukan oleh pelakunya. Tapi ditentukan oleh yang nulis. Nah sekarang tergantung yang nulis. Gitu. Nah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang luar biasa. Maka saya mengacungi jempol lah untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Saya pernah punya tuh teman-teman yang begitu tapi duduknya di depan. Waktu di kelas tuh. Itu kita kan dibagi menjadi 3 golongan ya. Golongan depan, golongan tengah, sama golongan belakang. Golongan belakang itu gua rasa waktu itu tidak ada satupun guru kita itu merasa dia bakal jadi orang sukses lah. Tapi di angkatan gue yang paling kaya itu, orang yang duduk di belakang samping gue. Kerjanya nanya mulu. Ke saya. Nanya. Ya, jadi kalau ketemu tuh, Hen, makasih ya. Ya gitu-gitu terus. Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan ya. Dalam kehidupan kita gitu. Tapi gak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu silakan aja dilontarkan. Tapi berusaha juga. Terkadang kita bertanya untuk hal-hal yang simpel tapi kan kita gak ngerti jawabannya apaan. Kayak Pegangsaan 56 itu kenapa ya? Gue penasaran dong kan. Ya, mudah-mudahan ya nanti ada jawabannya. Ada Bung Hatta tuh nulis buku di seputar proklamasi kemerdekaan. Bab 1-nya antara mitos dan fakta. Nah, bukunya kecil, tipis warna biru. Bung Hatta tuh, lo baca deh. Ntar abis itu lo deg-degan. Ya, karena itu versinya Bung Hatta. Jadi sejarah itu ada versi-versinya. Gak apa-apa kita baca aja. Buat pengetahuan. Supaya kalau lagi di KC ada kebanggaan sedikit. Ada buku yang lo belum pernah baca. Gue udah. Cuma gara-gara gitu doang. Nah, jadi teman-teman terima kasih banyak ya. Hari ini kita hadir di sini dalam kondisi hujan tadi, kalah lagi, teman-teman masih ada di sini. Dan demi Ustadz Fahmi, saya akan mengucapkan terima kasih ya. Timnas Indonesia sudah berjuang tadi. Kenapa jadi? Ya. Karena lu berani men. Berani seperti itu. Nah itu teman-teman kira-kira. Dan mudah-mudahan, nih ini satu lagi ya. Jangan pernah malas belajar sejarah ya. Memang ada idiom yang bagus tuh. Let the bygone be bygone. Ya udah berlalu biarin aja berlalu gitu. Tapi sejarah belajar lah. Supaya kita tahu siapa kita. Ada seorang spiritual nih. Spiritual nih katanya nih. Jago dia. Banyak orang datang lah. Nanya gitu. Terus saya nanya ke dia. Saya ini kira-kira zaman Majapahit tuh ada. Ini kalau diurut-urut ke atas gitu ya. Jadi buyut, cicit, canggah gitu ya. Itu dulu tuh jadi apa ya? Jadi dosen juga atau jadi apa gitu? Saya nanya-nanya juga tuh, kan kita pengen tahu juga ya. Aduh. Ada keris tuh di rumah saya dari almarhum ayah saya. Kadang-kadang saya liatin ya ini keris. Ini keris dulu nyampe ke bokap gue gimana caranya ya? Nah itu kan saya bawa tuh ke orang spiritual ya. Nah, ini keris gimana nih urusannya nih keris nih. Terus dia bilang, udah disimpan aja. Lah iya emang sebelum gue bawa kemari juga udah gue simpan. Gue nanya, ini gimana ceritanya? Ini keris bisa sampai.
Terus dia bilang gini, ini keris bagus. Ya, ya, kan disimpan, bagus. Terus dia nanya balik, jadi lu mau nanya apa? Enggak, gue mau nanya, ini keris di rumah gue ini kan dari bokap. Tapi sebelum-sebelumnya nih, turun kemana nih? Yang bikin siapa gitu, bener tuh. Sampai hari ini belum terjawab. Tapi kata Mas Tri, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ya gitu kan? Kalau tetap dipaksa, lu nggak tahu jawabannya, lu paksa jawab, itu -1 loh kalau UMPTN tuh. Ya kan? Mending nggak usah dijawab. Nah, tadi teman-teman sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, tuh pertanyaannya bagus-bagus. Gue mau nanya boleh ya? Siapa yang senasib sama gue nggak ngerti pertanyaannya apaan? Tunjuk tangan. Tapi nggak apa-apa. Ah iya kan? Nggak apa-apa, itu pertanyaan bagus juga. Nanti sekali-sekali, mudah-mudahan nanti di KC selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih simpel. Misalnya, kenapa backgroundnya warna putih? Itu penting loh kadang-kadang ditanya. Karena begini ya, desainer itu selalu punya alasan. Kenapa warnanya putih, kenapa merah, kenapa kuning gitu. Dan kadang-kadang kita tidak boleh ngatur desainer. Mau milih apa? Karena menurut dia, ya menurut gue bagus. Ya udah, akhirnya dipasang. Nah, gitulah kira-kira. Daripada saya ngantur-ngantur ya. Mana besok hari Sabtu lagi. Emang kenapa? Sabtu. Udahlah ya. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tahu jawaban itu ya, kenapa Pegangsaan 56 itu ya apa nggak ada, kasih tau gue ya, kabarin. Beneran tuh, gue pengen tahu juga. Ditanyain sama anak gue tuh, susah pertanyaan anak gue tuh. Untung aja dia pinter ya. Bagus lah kalau gitu ya. Terima kasih Ustaz Fahmi, terima kasih teman-teman. Ya. Assalamualaikum.